Halo sahabat sehat, jumpa lagi di channel yang keren ini. Kali ini kita akan membahas salah satu topik herbal yang paling sensasional dan kontroversial, daun sirsak atau Annona muricata. Di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia, beredar klaim yang sangat mencengangkan bahwa daun sirsak memiliki kekuatan anti kanker 10.000 kali lebih kuat dari obat kemoterapi standar, seperti adriamycin. Klaim ini terdengar seperti mukjizat, menawarkan harapan bagi jutaan orang. Tapi sebagai konten kreator yang bertanggung jawab, kita harus bertanya, apakah ini fakta ilmiah atau sekadar mitos yang dibesar-besarkan? Mari kita telusuri fakta yang sebenarnya, menurut jurnal medis dan penelitian farmakologi. Pertama, mari kita bedah angka 10.000 kali lipat. Dari mana asalnya? Angka ini bukanlah kebohongan total, tetapi hasil dari salah tafsir data di laboratorium, atau yang kita sebut studi in vitro. Daun sirsak memang mengandung sekelompok senyawa fitokimia yang luar biasa yang disebut Annonaceous acetogenins, AAGs. Senyawa ini memiliki mekanisme kerja yang sangat unik. Mereka secara spesifik menghambat kompleks I dalam mitokondria sel kanker. Kompleks I ini adalah pabrik energi sel. Jika pabrik energi sel kanker diblokir, sel tersebut mati. Dalam uji coba di cawan Petri laboratorium, para peneliti menguji acetogenin yang paling murni dan paling kuat, seperti cis-annonacin. Pada kondisi yang ideal tersebut, senyawa murni ini memang menunjukkan potensi sitotoksik atau pembunuh sel yang jauh lebih unggul dibandingkan obat kemoterapi standar seperti adriamycin. Hasil inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi klaim 10.000 kali lebih kuat. Namun harus diingat dan perlu diberi penekanan, angka 10.000 kali itu valid hanya jika 1. Senyawanya sudah dimurnikan, bukan rebusan daun biasa. 2. Pengujiannya dilakukan di cawan Petri, bukan di tubuh manusia. Nah, sekarang mari kita bahas, mengapa daun sirsak tidak bisa dijadikan obat kanker? Jika sekuat itu di laboratorium, mengapa daun sirsak belum menjadi pengobatan standar di rumah sakit? Jawabannya terletak pada dua hambatan besar yang disebut translasi klinis dan farmakokinetik. Hambatan pertama, bioavailabilitas yang rendah. Acetogenin memiliki masalah yang sangat besar dalam penyerapan oleh tubuh. Penelitian farmakokinetik pada hewan coba menemukan bahwa ketersediaan hayati, bioavailabilitas, dari annonacin, senyawa aktif utamanya, diperkirakan sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3%. Artinya sebagian besar senyawa aktif yang kita minum dari rebusan daun akan terdegradasi di saluran cerna atau di metabolisme oleh hati sebelum mencapai sel kanker dalam konsentrasi yang cukup untuk membunuh tumor. Hambatan kedua, kurangnya uji klinis pada manusia. Saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang definitif dan berskala besar, yaitu uji klinis fase 2 atau fase terbrale, yang membuktikan bahwa daun sirsak dapat menyembuhkan kanker pada manusia. Meskipun ada beberapa studi awal yang menunjukkan adanya aktivitas biologis, ini tidak cukup untuk menjadikan sirsak sebagai obat yang terbukti efektif. Peringatan regulator. Badan Pengawas Obat Global, seperti FDA di Amerika Serikat, bahkan telah mengeluarkan surat peringatan kepada perusahaan yang mengklaim graviola, sirsak, dapat menyembuhkan kanker karena klaim tersebut tidak didukung oleh data klinis yang kuat. Resiko konsumsi daun sirsak. Selain tidak efektif dalam dosis oral yang realistis, konsumsi daun sirsak, terutama dalam jangka panjang atau dosis tinggi, menyimpan risiko keamanan yang serius. Senyawa annonacin yang kita bicarakan tadi, selain ampuh membunuh sel kanker di laboratorium, juga merupakan neurotoksin kuat. Konsumsi daun sirsak dosis tinggi atau jangka panjang telah dikaitkan secara ilmiah dengan peningkatan risiko dan keparahan sindrom Parkinsonisme atipikal, gangguan saraf yang menyerupai Parkinson di beberapa wilayah. Efek samping lain yang dilaporkan dari konsumsi berlebihan, termasuk gangguan saraf, nyeri otot, dan potensi kerusakan hati serta ginjal. Kesimpulan dan panduan profesional. Jadi, bagaimana kita sebaiknya memandang daun sirsak sebagai terapi kanker? Kesimpulan ilmiahnya. Daun sirsak bukan obat pengganti kemoterapi. Daun sirsak bukan obat ajaib yang akan menggantikan kemoterapi. Klaim 10.000 kali adalah misinformasi klinis yang berasal dari misinterpretasi data laboratorium. Berikut panduan untuk pasien dan konsumen daun sirsak sesuai medis. 1. Jangan pernah mengganti terapi standar. Penggunaan daun sirsak sebagai terapi alternatif, pengganti kemoterapi, radiasi, atau operasi, adalah pilihan yang sangat berisiko dan tidak didukung sains. 2. Wajib konsultasi ke onkolog. Jika Anda ingin menggunakan daun sirsak sebagai terapi komplementer, pendamping pengobatan standar, Anda wajib berkonsultasi langsung dengan dokter onkologi yang merawat. Mengapa?
karena senyawa dalam sirsak dapat berinteraksi negatif dengan obat kemoterapi, berpotensi menurunkan efikasinya, atau justru meningkatkan toksisitasnya di tubuh Anda. Daun sirsak adalah tanaman yang menjanjikan di masa depan, asalkan para ilmuwan berhasil menciptakan formulasi yang aman, terstandar, dan memiliki penyerapan yang tinggi. Tetapi saat ini hanyalah subjek penelitian, bukan obat kanker yang teruji. Semoga informasi ini memberikan klarifikasi yang mencerahkan. Ingat, kesehatan kita pantas mendapatkan informasi yang berbasis fakta dan sains, bukan dari sumber yang tidak jelas asalnya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang benar. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu!